tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut mengemuh, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Bapak dan Ibu PKLU GBB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam bagi kita semua. Suatu anugerah yang luar biasa bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam SPMAB edisi pagi hari. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gio Adi Sofyan, anggota dari PKLU GBB Pancaran Kasih, Depok. Mari kita awali renungan pagi ini dengan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, supaya Allah Bapa di sorga berkenan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada saat ini, kami bersama sahabat setia PKLU GBB akan belajar untuk menghayati makna kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon, urapi hati pikiran kami agar benih-benih firman-Mu itu tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah kebenaran dan kebaikan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap sedia untuk menyambut sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Ulangan, pasal 16,
ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan demikian. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan selama 7 hari. Sesudah engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, bersukacitalah pada hari rayamu itu, engkau beserta anakmu, laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi, juga pendatang, anak yatim, dan janda yang di kotamu. Selama 7 hari engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tuaianmu dan segala upaya tanganmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Demikian sabda Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat PKLU GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam edisi SPU pagi ini dijelaskan bahwa jika dalam ayat 11 ditetapkan pelaksanaan hari 7 minggu, yaitu perayaan awal panen, maka kini kita mendengar tentang Hari Raya Pondok Daun, yaitu merayakan syukur atas hasil panen akhir tahun. Mereka tinggal di pondok sementara selama 7 hari untuk mengingat bahwa Israel pernah menjadi pengembara di padang gurun, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Mengapa 7 hari? Angka 7 melambangkan kesempurnaan. Setelah seluruh panen terkumpul, Israel diminta berhenti sejenak dan membangun rasa syukur secara total, utuh, juga tidak terburu-buru. Tuhan ingin umatnya benar-benar berhenti untuk mengingat bahwa di balik kelimpahan ada pemeliharaan Tuhan. Dalam sukacita Pondok Daun, umat diajak membangun sukacita berkualitas. Kita dipanggil bersukaria dengan bersungguh-sungguh. Ajakan ini berlaku bagi kita yang seringkali membangun sukacita secara semu. Artinya, tertawa di luar tetapi cemas akan hari esok. Ceria dalam penampilan tetapi gelisah karena kondisi ekonomi, atau merasa hampa di tengah kemewahan. Kegembiraan yang sesungguhnya dapat terjadi jika kita yakin bahwa keberhasilan adalah berkat kasih sayang Tuhan. Ayat 15 menegaskan bahwa Tuhan akan memberkati seluruh hasil tanah dan usahamu, sehingga sukacita itu lahir dari kepastian pemeliharaannya, bukan keberuntungan semata. Pasca merombak sumber kebahagiaan kita, agar kita bergantung pada kekuatan diri, melainkan pada Sang Pemberi harta. Terakhir disebut tentang tempat yang ditentukan Tuhan. Ini berarti pusat syukur kita bukanlah pada tumpukan harta dan kekayaan, melainkan pada hadiratnya. Kita berkumpul bukan untuk merayakan kesuksesan diri, melainkan merayakan kedaulatan Tuhan. Karena puncak sukacita sejati adalah bertumpu dan berjumpa dengannya di tempat yang ditentukan, yaitu hadiratnya. Demikian renungan singkat pagi ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar
mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kepadamu kami mohon, ajari kami untuk senantiasa bersukacita atas berkat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Mampukan kami untuk tidak menikmati berkat itu bagi diri sendiri, melainkan peduli dan berbagi dengan sesama, termasuk kepada mereka yang hidup dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan untuk pesan melalui firman-Mu tentang sukacita yang sejati. Kami berkomitmen untuk merayakan berkat-Mu bersama dengan sesama, seperti Engkau menghendaki Israel bersukacita bersama keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu yang nyata, dan jadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa bagi PKL UGBB bersama anak cucu kami, supaya kami ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau dan dapat menjadi teladan iman yang baik dan benar yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Haleluya. Amin. Lanjut usia, teruskanlah bakti-Mu, pantang berhenti melayani dan bersaksi, meski tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyanyi.